warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Apa saja yang harus kalian ketahui tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup? Simak penjelasannya berikut ini. Adapun tujuan pembelajarannya, kalian dapat mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai terbentuknya organisme dan komposisi utama penyusun sel. Manfaat mempelajari tingkat organisasi kehidupan, kita akan semakin sadar, tidak sombong, serta bersyukur kepada Allah Sang Pencipta bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, yang tersusun atas sel-sel, jaringan, dan seterusnya hingga terbentuklah organ tubuh manusia yang fungsional yang membuatnya menjadi makhluk yang tertinggi di antara makhluk hidup lainnya. Organisasi kehidupan adalah tingkatan yang dimulai dari bagian paling sederhana hingga yang kompleks. Urutan organisasi kehidupan dimulai dari sel, akan membentuk jaringan, kemudian membentuk organ, dan membentuk sistem organ sehingga terbentuk organisme yang seutuhnya. Sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Setiap tubuh makhluk hidup ada yang tersusun atas satu sel atau disebut uniseluler, dan ada pula yang tersusun atas banyak sel atau multiseluler. Tubuh manusia tersusun atas sel, misal ketika membaca buku, sel-sel apa saja yang bekerja? Sel yang bekerja ada sel otot untuk dapat memegang buku. Ada sel batang dan kerucut pada mata yang bekerja menerima bayangan tulisan ataupun gambar. Kemudian ada sel otak yang berfungsi untuk menerjemahkan sehingga kita bisa menghasilkan satu pengertian. Sel-sel ini akan saling bekerja sama untuk melakukan fungsi hidup. Contoh makhluk hidup uniseluler ada amoeba, paramecium, dan juga Eggulena yang termasuk dalam kingdom Protista. Beberapa ahli telah mencoba menyelidiki tentang struktur dan fungsi sel, sehingga muncullah beberapa teori tentang sel. Sejarah penemuan sel diawali dengan adanya mikroskop yang ditemukan oleh Antony van Leeuwenhoek. Antony van Leeuwenhoek adalah orang yang pertama kali mengamati dan menggambarkan adanya organisme mikroskopik pada air hujan dengan menggunakan mikroskop sederhana buatannya sendiri. Meskipun dia orang yang pertama kali mengamati sel, tetapi ia tidak menggunakan istilah sel untuk penemuannya itu. Sejarah penemuan sel dimulai oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Robert Hooke mencoba melihat struktur sel pada saitan gabus di bawah mikroskop. Dari hasil pengamatannya diketahui terlihat rongga-rongga yang dibatasi oleh dinding yang tebal. Jika dilihat secara keseluruhan, strukturnya mirip sarang lebah. Satuan terkecil dari rongga tersebut dinamakan sel yang berasal dari kata sela, yaitu artinya ruang-ruang kecil. Pencetus teori sel selanjutnya ada Jacob Schleiden dan Theodor Schwann. Schleiden seorang ahli botani yang mengadakan pengamatan mikroskopis terhadap sel tumbuhan. Begitu juga dengan Schwann melakukan pengamatan terhadap sel hewan. Sehingga mereka berdua menyimpulkan bahwa tiap makhluk hidup itu terdiri dari sel. Dan sel itu merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Robert Brown mengamati struktur sel pada jaringan tanaman anggrek dan melihat benda kecil yang terapung-apung dalam sel yang kemudian diberi nama dengan inti sel atau nukleus. Berdasarkan analisanya diketahui bahwa inti sel selalu terdapat di dalam sel hidup dan kehadiran inti sel itu sangat penting, yaitu untuk mengatur segala proses yang terjadi di dalam sel. Felix Dürrjardin dan Johannes Purkinje. Pada tahun 1835, setelah mengamati struktur sel, Felix dan Johannes melihat adanya cairan dalam sel, kemudian diberi nama dengan protoplasma. Max Kazel, ia menyatakan bahwa dasar fisik dari kehidupan adalah protoplasma. Sehingga muncullah teori berikutnya yang menyatakan bahwa sel merupakan unit fungsional kehidupan.
Dari beberapa teori yang sudah dikemukakan, maka disimpulkan bahwa 1. Sel merupakan unit struktural makhluk hidup. 2. Sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. 3. Sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup. Dan yang keempat, sel merupakan unit hereditas. Beberapa teori sel itu menunjukkan betapa pentingnya peranan sel karena hampir semua proses kehidupan dan kegiatan makhluk hidup dipengaruhi oleh sel. Seperti adanya sel tumbuhan, sel telur, sel amuba, sel bakteri, sel epitel, dan sel saraf. Pada umumnya, sel itu berukuran mikroskopis, tetapi ada juga yang berukuran makroskopis, seperti sel telur unta dan juga sel saraf jerapah yang bisa dilihat dengan mata biasa. Bagian-bagian sel bisa terlihat pada sel telur ayam berikut ini. Bagian kuning telur kita sebut sebagai inti sel atau nukleus. Bagian putih yang berwarna bening dan berbentuk seperti gel bisa disebut sebagai sitoplasma. Dan bagian kulit tipis putih terluar itu disebut sebagai membran plasma. Bagian-bagian sel. Sel disusun oleh bagian-bagian yang lebih kecil yang mempunyai fungsi khusus yang disebut dengan organel sel. Ada 3 bagian utama sel, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan inti sel. Struktur membran sel. Membran sel tersusun atas fosfor, lemak, karbohidrat, dan protein. Membran sel berfungsi untuk melindungi dan mengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Membran sel bersifat semi permeabel, artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu. Zat yang dapat melewati membran, misalnya air, oksigen, serta zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Contoh zat yang tidak bisa dilewati membran adalah glukosa dan protein. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan pengisi sel. Sitoplasma mengandung berbagai macam zat, di antaranya ada protein, lemak, karbohidrat, zat-zat anorganik, enzim, vitamin, dan juga hormon. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Organel sel yang terdapat pada sitoplasma ada mitokondria, ribosom, badan Golgi, retikulum endoplasma, lisosom, sentriol, vakuola, plastida, dinding sel, peroksisom, dan mikrofilamen. Nukleus. Nukleus atau inti sel tersusun atas membran, cairan inti, kromosom, dan anak inti. Cairan inti tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun atas benang-benang kromatin. Nukleus berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. Mitokondria. Mitokondria adalah benda-benda bulat atau berbentuk batang yang memiliki ukuran besar antara 0,2 mm sampai 5 mm. Mitokondria berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, maka jumlah mitokondrianya akan semakin banyak. Mitokondria dibungkus oleh satu membran ganda atau 2 membran dalam sel dan luar yang terdiri dari satu lapisan ganda molekul fosfolipid. Ribosom. Ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel. Ribosom berbentuk butiran-butiran. Ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada yang bebas di sitoplasma. Ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma berfungsi mensintesis protein untuk dibawa keluar sel. Sedangkan ribosom yang terdapat dalam sitoplasma mensintesis protein untuk keperluan dalam sel itu sendiri. Badan Golgi. Badan Golgi berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi sendiri digunakan sebagai tempat penimbunan sementara protein dan zat-zat lain yang dibuat dalam retikulum endoplasma. Badan Golgi berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE dan menyalurkannya ke organel yang membutuhkan. Selain itu, badan Golgi juga membentuk dinding sel. Retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju sitoplasma. Ada 2 tipe RE,
yaitu Re kasar dan Re halus. Re kasar terdapat ribosom, Re halus tidak ditempeli oleh ribosom. Re berfungsi membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Lisosom. Lisosom merupakan organel berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat sisa makanan atau zat asing. Jika lisosom pecah, enzim di dalamnya akan mencerna atau menghancurkan organel sel dan akibatnya sel akan mati. Lisosom hanya terdapat pada sel hewan dan tidak terdapat pada sel tumbuhan. Sentriol. Sentriol adalah struktur yang berbentuk tabung yang terdapat dalam kebanyakan sel eukariota. Sentriol berperan dalam pembelahan sel hewan. Vakuola. Vakuola berarti ruangan sel. Pada tumbuhan yang sudah tua, vakuola berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Pada hewan, vakuola berukuran kecil. Terdapat dua jenis vakuola, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan, sedangkan vakuola kontraktil berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air di dalam sel. Plastida. Plastida hanya terdapat pada tumbuhan. Plastida mengandung pigmen tertentu. Kloroplas merupakan plastida yang berwarna hijau karena memiliki klorofil, berperan dalam proses fotosintesis. Kromoplas berwarna kuning karena memiliki pigmen xanthopil. Leukoplas berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Dinding sel. Membran sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Selain melindungi sel, dinding sel juga menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan tetap kaku. Peroksisom. Peroksisom disebut juga badan mikro, berukuran hampir sama dengan lisosom. Peroksisom berisi penuh enzim, yaitu enzim katalise. Fungsinya memecah lemak menjadi molekul karbohidrat untuk dijadikan bahan respirasi sel. Mikrofilamen. Mikrofilamen adalah filamen tertipis dari sitoskeleton. Mikrofilamen terbuat dari protein globular yang disebut dengan aktin. Oleh karena itu, mikrofilamen sering disebut juga filamen aktin. Mikrofilamen mempunyai beberapa fungsi, yaitu menahan tegangan atau gaya tarik, mempertahankan bentuk sel, dan pergerakan komponen sitoplasma di dalam sel. Setelah kalian mempelajari tentang organel sel dan fungsinya, selanjutnya kalian harus mengetahui apa saja perbedaan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan. Untuk melihat perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan, perhatikan gambar berikut. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, sementara pada sel hewan tidak terdapat dinding sel. Pada sel tumbuhan terdapat kloroplas dan butir plastida, sementara pada sel hewan tidak terdapat. Pada sel hewan terdapat sentriol dan lisosom. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan pada tabel berikut ini. Sel hewan tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki plastida. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel dan membran sel dan juga memiliki plastida. Sel hewan memiliki lisosom dan sentrosom. Sementara sel tumbuhan tidak memiliki lisosom dan juga sentrosom. Pada sel hewan, timbunan zat berupa lemak dan glikogen. Sementara pada sel tumbuhan, timbunan zat berupa pati. Pada sel hewan, bentuknya tidak tetap dan elastis. Pada sel tumbuhan, bentuknya tetap karena adanya dinding sel sehingga bersifat kaku. Pada hewan tertentu memiliki vakuola yang ukurannya kecil dan jumlahnya sedikit. Sementara pada tumbuhan, vakuola ukurannya besar dan jumlahnya banyak. Teori sel dalam kajian Al-Quran. Kromosom berasal dari kedua orang tua. Terdapat sel telur yang dibuahi di rahim ibu. Sel ini membelah dan bekerja sama dengan sangat erat seperti sebuah tim. Koordinasi molekul DNA sel, apakah sel tulang, sel hati, maupun sel ginjal, mengandung semua informasi yang menyusun semua organ manusia.
Lalu, siapa yang memerintahkan sel untuk membelah dan terspesialisasi pada tugas yang berbeda? Bagaimana mereka bekerja dengan disiplin dan organisasi seperti itu? Jelaslah bahwa tidak satu pun dari hal-hal ini merupakan tatanan yang muncul secara kebetulan. Mereka semua ada atas kuasa Tuhan. Seperti yang tertera dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 3. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan haknya. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepadanya lah kita kembali.